Makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi nutrisi saja. Makanan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis, tetapi juga cerminan dari keragaman budaya, sejarah, dan inovasi manusia. Di setiap sudut dunia, makanan menjadi medium yang menghubungkan generasi, menciptakan tradisi, dan menginspirasi kreativitas. Mulai dari hidangan tradisional yang kaya akan warisan nenek moyang, hingga makanan modern yang dihasilkan dari teknologi canggih. Kuliner mencerminkan evolusi peradaban dan cara manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka. Setiap hidangan memiliki cerita dan sejarahnya sendiri, mulai dari bahan-bahan yang digunakan hingga cara penyajiannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu fenomena kuliner paling unik dan kontroversial dari Filipina, yaitu pakpak. Pakpak merupakan sebuah fenomena kuliner yang lahir dari kondisi ekstrim kemiskinan di Filipina. Pakpak bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol dari realitas sosial yang kompleks. Makanan ini, yang terdiri dari sisa-sisa makanan yang diambil dari tempat sampah, kemudian dibersihkan, dan dimasak kembali, mencerminkan ketahanan dan kreativitas masyarakat dalam menghadapi keterbatasan dalam hidup. Di balik kontroversi dan stigma yang menyelimutinya, pakpak menggambarkan bagaimana makanan bisa menjadi cerminan dari kesenjangan ekonomi, dinamika sosial, dan tantangan kemanusiaan di negara berkembang. Orang-orang miskin di Filipina memakan sisa makanan yang telah dibuang, yang disebut dengan pakpak. Kelompok masyarakat miskin Filipina menjadikan pakpak sebagai cara untuk mengatasi krisis kelaparan secara mandiri yang sedang terjadi di negaranya. Pakpak merupakan hidangan penting bagi kelompok miskin yang ada di Filipina. Istilah pakpak berasal dari bahasa Tagalog, yang mempunyai arti secara harfiah adalah tindakan mengibaskan kotoran dan debu pada sesuatu. Bagi orang miskin di Filipina, pakpak merupakan sebuah istilah masakan dari sisa-sisa bahan makanan yang telah dibuang ke tempat sampah atau di pusat pembuangan sampah, yang kemudian diolah kembali oleh kelompok orang-orang miskin di Filipina. Mereka mengais bahan makanan, atau sisa-sisa daging ayam, daging sapi, atau daging babi, yang sudah dibuang di tempat sampah, kemudian dicuci, dimasak, untuk dimakan. Sebagian ada yang menjualnya, sebagai makanan pokok di kalangan mereka. Kebanyakan pakpak diolah dari makanan sisa restoran fast food. Jelasnya, makanan yang tidak habis dimakan, seperti hamburger atau fried chicken, yang kemudian dibuang, dan terkontaminasi oleh kuman ataupun kencing tikus, itulah yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin di Filipina. Untuk menikmati pakpak, masyarakat di sana tidak perlu repot mencari sendiri di tumpukan sampah. Pakpak dapat dengan mudah dibeli melalui para pengepul, yang sebelumnya telah memilah jenis sampah untuk konsumsi manusia, dan jenis sampah untuk pakan hewan. Pakpak bukanlah sampah yang mentah-mentah langsung dimakan, saat pertama kali baru dipungut dari tempat sampah. Sama seperti bahan pangan pada umumnya, pakpak harus dibersihkan terlebih dahulu, baru bisa diolah menjadi beragam masakan khas Filipina. Mencuci pakpak hingga bersih dan menyiapkan bumbu masak yang cukup adalah kunci untuk menutupi bau pakpak yang tidak sedap. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, masyarakat kurang mampu di Filipina suka mengkonsumsi pakpak. Alhasil, tidak sedikit masyarakat yang pada akhirnya terjun ke dunia pengolahan pakpak untuk meraup sejumlah keuntungan. Pengumpul pakpak biasanya bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan sisa makanan dari tempat pembuangan sampah. Mereka kemudian mencucinya,
membuang semua kotoran dari daging, membuang tulang dan bagian yang tak diinginkan lainnya, lalu mengemasnya ke dalam kantong plastik, untuk dijual kepada calon klien mereka. Mengutip dari laman situs DPO International, pak-pak mentah dijual dengan kisaran harga 20 peso per kantong, atau sekitar Rp5.500. Sedangkan untuk hidangan pak-pak yang siap makan, dijual dengan harga 10 peso per porsi, atau sekitar Rp3.000. Akan tetapi, apabila penjualannya tidak laris, tidak jarang juga mereka tidak memperoleh uang sepeser pun. Menjajahkan pak-pak sebenarnya sebuah tindakan ilegal. Salah satu alasannya adalah, karena masalah kesehatan yang bisa timbul akibat mengkonsumsi pak-pak dalam jangka waktu panjang. Selain itu, melansir dari Asian Boss, tidak jarang juga ada oknum yang sengaja menyemprotkan cairan kimia ke sampah yang telah dikumpulkan, untuk mencegah munculnya belatung. Terlepas dari pelarangannya, beberapa penjual tetap akan menjajahkan pak-pak, karena sejauh ini mereka belum pernah menerima komplain terkait masalah kesehatan dari para pelanggan mereka. Konsumsi pak-pak sudah terjadi selama bertahun-tahun. Terbatasnya daya beli masyarakat untuk bisa membeli makanan segar dan sehat, tidak dapat terpenuhi karena kemiskinan. Mengutip dari South China Morning Post, petugas National Anti-Poverty Commission atau NAPC menyatakan bahwa konsumsi pak-pak sudah begitu mengakar, sehingga tidak bisa dianggap sebagai fenomena ekonomi belaka. Banyak masyarakat kurang mampu di sana yang menyampingkan kesehatan, agar tidak merasa kelaparan. Padahal, mengonsumsi pak-pak secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Melansir dari laman situs healthandlifesty.ph, pak-pak mengandung bakteri dan racun berbahaya, yang dapat menyebabkan keracunan makanan, serta penyakit lain seperti diare, tifus, dan hepatitis. Selain itu, pak-pak juga tidak baik bagi anak-anak, karena mampu menghambat proses tumbuh kembang mereka. Masyarakat pun sebenarnya tahu akan bahaya yang mengancam. Mereka juga tak menyangkal, kerap kali mengeluhkan gangguan sakit perut. Kendati demikian, pak-pak seolah telah menjadi hidangan istimewa bagi masyarakat miskin Filipina. Hal ini karena selain terbilang cukup lezat, hanya pak-paklah yang sangat terjangkau bagi dompet mereka. Komisi Nasional Anti Kemiskinan Filipina telah memperingatkan agar tidak memakan pak-pak, karena ancaman malnutrisi dan berbagai penyakit lainnya. Namun apa daya, pak-pak telah menjadi bagian penting untuk bertahan hidup di daerah kumuh Filipina, seperti di kawasan Payatas. Pak-pak, yang mencerminkan perjuangan hidup bagi sebagian masyarakat Filipina, juga menjadi pengingat akan pentingnya kepedulian terhadap makanan dan kelangsungan hidup manusia. Ketika kita menyadari bahwa di satu sisi dunia ada yang harus mengandalkan sisa-sisa makanan untuk bertahan hidup, maka semakin jelaslah bahwa kita perlu mengedepankan rasa empati, mengurangi pemborosan makanan, dan berusaha menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan setiap butir makanan yang kita miliki, kita turut berkontribusi dalam menghormati kehidupan dan martabat setiap manusia.